Semakin panas, prahara asmara yang berujung konflik antara Asif Ali Bore dengan Syarifah Hairunisa di ranah hukum. Ya, prahara asmara dua sejoli beda negara, Asif Ali dari India dengan Syarifah Hairunisa asal Dusun Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang berujung seteru di ranah hukum, kini memasuki babak baru. Laporan polisi Asif Ali atas Syarifah ke Polda Metro Jaya sebelumnya tertanggal 24 Maret 2023 dengan tuduhan tindak pidana pencemaran nama baik. Rupanya telah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah sampai pada pemeriksaan pelapor dan saksi. Benarkah Asif Ali selaku pelapor dan Alkash Elahi selaku saksi telah diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan baru-baru ini? Bukti-bukti apa saja yang telah diserahkan Asif Ali ke polisi? Tetapi benarkah Asif Ali sendiri saat ini telah kembali ke negeri asalnya, India? Dan benarkah pula Ali akan kembali lagi ke Indonesia untuk menetap dalam waktu yang lama? Apa yang membuat Asif Ali memutuskan membuat laporan polisi atas Syarifah yang sebelumnya ia jatuh cinta? Sebelumnya sempat heboh langkah hukum yang diambil Syarifah Hairunisa karena merasa dirinya terancam oleh aksi Asif Ali dengan melakukan konsultasi hukum ke Mabes Polri dan Komnas Perempuan di Jakarta. Lantas, seperti apa realisasi langkah hukum Syarifah tersebut hingga kini? Lantaran pihaknya sempat mengatakan akan membuat laporan polisi secara resmi atas Asif Ali dengan berbagai tuduhan. Dan benarkah Asif Ali menantang Syarifah untuk membuktikan tuduhannya? Dan Ali malah siap dipenjara jika apa yang dikatakan Syarifah nanti terbukti benar dalam proses hukum. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Prahara asmara dua sejoli beda negara, Asif Ali dari India dengan Syarifah Hairunisa asal Dusun Sengkang, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, yang berujung seteru di ranah hukum, kini memasuki babak baru. Laporan polisi Asif Ali atas Syarifah ke Polda Metro Jaya sebelumnya dengan tuduhan pencemaran nama baik rupanya telah dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan dan sudah sampai pada pemeriksaan pelapor dan saksi. Menurut keterangan Alkash Elahi kepada tim Intens Investigasi, pelapor yaitu Asif Ali telah diperiksa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan pada akhir pekan kemarin. Dan Alkash selaku saksi pun telah menjalani pemeriksaan di Polres Metro Jakarta Selatan selama 3 jam pada hari Minggu tanggal 16 April 2023. Sebelum diperiksa, Alkash mengaku sudah menyerahkan sejumlah bukti kepada penyidik. Hari ini saya ke sini sebagai saksi mau periksa. Kemarin kita udah di sini, Ali sebagai pelapor udah diperiksa, dan karena hari ini udah ambil waktunya untuk sebagai saksi saya diperiksa. Habis ini terakhir mau kirim surat ke tempat itu. Kemarin kita sudah sampaikan semua surat-surat yang butuh bukti-bukti, cuman hari ini katanya kayak mau catat aja kayaknya. Kemarin kita 3-4 jam sih sini udah kasih semua surat, sudah kasih semua bukti. Hari ini cuman mau kasih sebagai saksi mau periksa aja. Terkait dirinya diperiksa oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan,
Alkash Elahi mengaku telah menyampaikan terkait hal tersebut kepada Asif Ali yang menurut pengakuannya, Ali telah kembali ke negaranya India. Ali menyampaikan banyak terima kasih kepada Alkash yang telah banyak membantu dirinya selama berada di Indonesia. Menurut Alkash, Ali kembali ke India guna mengurus visa baru agar bisa kembali ke Indonesia dan menetap dalam waktu yang lama. Rencana akan kembalinya Ali ke Indonesia bakal semakin panjang praharanya dengan Sharifah. Asif kemarin pulang ke India. Sebenarnya sih kemarin dia pergi ke Singapura karena visa dia habis tanggal 14 kan. Saya suruh dia pergi ke Singapura terus masuk ke Indonesia lagi biar ada visa baru. Tapi saat dia pergi Singapura, dia gak bisa bahasa Inggris dan dia gak bisa jelaskan imigrasi apapun tanya di sana di Singapura. Padahal udah ada semua apapun butuh untuk traveling ke sana kan, ada return ticket, ada hotel booking, ada show money, semuanya udah ada. Tapi saat imigrasi tanya ke dia gak bisa jelaskan, dia tetap pakai itu yang Google Translate. So imigrasi Singapura gak kasih izin dia untuk masuk ke negaranya Singapura. So dia kembali ke lagi Indonesia dan peraturan itu Indonesia kalau dia agak keluar masuk belum ada cap keluar masuk dari negaranya, keluarkan udah dari Indonesia masuk negara lain belum capnya. So dia harus pulang ke India dulu untuk keluar masuk capnya, terus dia masuk ke Indonesia. Mungkin besok dia pulang. Ya, besok dia pulang lagi sama visa baru. So biar dia bisa di sini lebih lama. Tadi aku udah video call, dia baru sampai ke India. Soalnya kemarin dia pergi ke Singapura 1 malam di sana. Habis itu dia datang ke Indonesia 1 malam sama imigrasi di sini. Habis itu saya pesan tiket, dia pergi ke India, baru sampai dia India. Setelah 4 hari perjalanan, gak tidur gak makan. So ya dia tadi aku video call dia, mukanya kayak pertama dia datang ke Indonesia kayak itu. So saya suruh dia, kamu istirahat dulu, saya mau ke Polres, mau periksa hari ini sebagai saksi. So dia bilang terima kasih, nanti aku ke sana, nanti aku bantuin abang juga. Ya gitu dia bicara. Sedih-sedih ya, dia bilang udah berapa hari aku dalam perjalanan, kalau gak ada abang sumpah aku gak ngerti banget apa-apa. Sebelumnya, Asif Ali telah berusaha menyelesaikan prahara asmara yang berujung penolakan oleh Sharifah dengan cara damai melalui mediasi. Namun usaha Ali tersebut gagal dan buntu hingga akhirnya Asif Ali memutuskan untuk menempuh jalur hukum dengan melaporkan Sharifah ke Polda Metro Jaya pada tanggal 24 Maret 2023 yang kemudian kasusnya dilimpahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sharifah dituduh melakukan tindak pidana pencemaran nama baik. Sharifah dijerat dengan 2 pasal, yaitu pasal 310 dan 311 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal selama 9 bulan. Kemarin Asif sudah lapor ke atas pencemar baik karena ada satu podcast di mana mereka pernah berkata tentang satu chat yang screenshot. Itu bukan chat dia dan itu bukan screenshot dia juga, tapi chat itu vulgar yang Asif gak terima, udah sakit hati, dia udah kurban banyak, dia udah jauh-jauh datang sini, masa dia sekarang mau fitnah juga daripada minta maaf. So itu cuman dia minta dari dia jelaskan kenapa dia lakukan hal ini, udah ajak saya di sini dan sekarang mulai memfitnah. Jadi Jumat lalu kami sudah pergi mendatangi Polda Metro Jaya dan diterimanya bukti laporan kami atas dasar pencemaran nama baik 310 KUHP dan atau 311 KUHP. Di mana di sana dikatakan barang siapa dengan sengaja. 310 dan atau itu sanksi hukumannya 9 bulan
penjara berproses nanti ya. Jadi kami harap 372, 378 akan berkembang, tidak menutup kemungkinan. Jadi pasal-pasal yang bisa akan kita cantolkan nanti atau penyidik cantolkan itu kewenangan penyidik, 100% kewenangan penyidik yang bisa mencantolkan atau menambahkan pasal yang terkait dengan ini. Jadi perkembangan penyelidikan nanti bisa juga bertambah nanti. Jadi sementara pasal kami yang kita terapkan 310 dan atau 311. Saya di sini sebagai pelapor kuasa hukum ya. Jadi pelapor itu perlu diketahui bukan harus si korban. Siapa saja bisa melapor, tetapi korbannya adalah korban atau saksi itu adalah orang yang akan melapor itu. Babak baru perseteruan Asip Ali dan Syarifah Hairunisa. Alkash Elahi diperiksa sebagai saksi dalam laporan polisi yang dibuat Asip Ali terhadap Syarifah Hairunisa. Lantas, seperti apa langkah hukum Syarifah sebelumnya? Seperti apa pula realisasi rencana pihak Syarifah untuk melaporkan Asip Ali ke polisi? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa pemirsa semua untuk saksikan Intens 3 kali sehari. Pokoknya disaksikan terus, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Heboh babak baru perseteruan Asip Ali dan Syarifah Hairunisa. Hingga Alkash Elahi diperiksa sebagai saksi dalam laporan polisi yang dibuat Asip Ali. Heboh pula sebelumnya langkah hukum yang dibuat Syarifah Hairunisa karena merasa terancam dengan melakukan konsultasi ke Mabes Polri dan Komnas Perempuan di Jakarta. Namun langkah hukum Syarifah tersebut hingga kini belum ada tindak lanjut. Sebab pihaknya sempat mengatakan akan membuat laporan polisi secara resmi atas Asip Ali dengan berbagai tuduhan. Bahwa sekarang ini masalah ini bukan hanya persoalan cinta, perasaan, segala macam. Ini ada persoalan hukum di sini, ada indikasi hukum di sini. Kami selaku kuasa ingin mengkelirkan ini, membuka masalah ini. Persoalan hukumnya di mana, siapa yang harus kena sanksinya, ya itu akan kita lihat nantinya. Hari ini kami di Mabes Polri sifatnya konsultasi. Kami sampaikan bahwa ada permasalahan begini, apakah ini menyangkut pidana umum, apakah ini menyangkut kejahatan cyber, apakah ini menyangkut kejahatan internasional. Ya sifatnya diskusi panjang tadi, makanya agak lama. Kami juga sudah mendapatkan petunjuk arahan, mungkin dalam waktu dekat kalau misalkan memang dibutuhkan ya segera kita ajukan laporan resmi. Arahnya ya banyak macam-macam, apakah itu bisa ini indikasi kejahatan cyber, ada pelanggaran cyber, ya indikasinya ya belum mengarah ke sana. Hukum ini kasusnya orang seperti ini bagaimana? Kalau misalkan memang bahwa harus ini adalah perbuatan pidana umum, ya silakan kita lapor pidana umum. Kalau ini kejahatan cyber ya kita masuk ke cyber. Kalau ini adalah sebuah kejahatan internasional ya regulasi mekanisme laporannya itu akan kita jalani. Hanya indikasi-indikasi bahwa Nisa intinya diajak menikah atau dipaksa menikah, kabur, diminta untuk sama-sama kabur. Kalau kaburnya sih ya sudah terjadi, sebenarnya kemarin diminta kan untuk kabur. Nisa sudah lakukan itu sebenarnya ini. Tapi kalau berbicara pidana itu belum terjadi tindak pidananya karena kan tak jadi kabur, orangnya masih di sini. Hari ini kami resmi sudah mengadukan permasalahan ini di Komnas Perempuan. Ya karena kan Nisa ini adalah wanita Indonesia, perempuan Indonesia. Apa yang dialami selama ini kami sudah melihat bahwa ini butuh perlindungan Komnas Perempuan. Sehingga hari ini kami memutuskan untuk ke Komnas Perempuan. Ketika mengetahui Syarifah telah melakukan langkah konsultasi ke Bareskrim Mabes Polri dan Komnas Perempuan dan berencana membuat laporan polisi resmi atas Asip Ali, pihak Ali pun menantang Syarifah untuk membuktikan jika dirinya telah melakukan pengancaman. Tak hanya menantang Syarifah untuk membuktikan, Ali bahkan siap dipenjara jika dirinya terbukti melakukan pengancaman seperti yang dituduhkan Syarifah kepada dirinya. Suka ngancam saya, Kak. Ya.
Ngancamnya seperti apa? Ya dia suka ngancam, cuma saya nggak bisa di media bahwa dia ngancamnya seperti ini, saya nggak bisa, saya nanti Nanti di polisi Ya. itu, nanti di polisi kita jawab. Ada Itu cerita beda, bukan ancam untuk gak balas atau mau blok. Itu ada cerita yang dulu pun saya udah jelaskan. Ada sehari saat dia bilang kamu gak datang di sini berarti kamu gak sayang sama aku, berarti kamu gak pengen mau nikah sama aku. Terus saat itu mereka mau tunjukin rasa cinta. So mereka potong bukan garis tangan gitu sama-sama. Dia pun dan ini pun garis tangan sama-sama untuk tunjukin rasa cinta. Untuk menyakiti diri. Sama-sama dia pun garis di jari dan Ali pun garis di tangan gitu. So ini ceritanya yang ancam-ancam potong tangan itu emang benar pernah garis di tangan tapi dua-dua bersama untuk tunjukin rasa sayang. Sekarang saya sudah laporan. Sampai sekarang pun dia gak mau ngalah atau gak mau berbicara katamu. Nanti akan kalau saya salah, saya siap untuk resikonya. Kalau kamu salah, kamu tanggung semuanya. Tapi kalau orangnya masih kayak keras kepala, gak merasa salah, gak merasa dia udah rusakkan hidup orang lain gara-gara cuman iseng aja, dia siap untuk lanjut. Dia bilang sampai sini, kalau saya masuk penjara aja saya gak takut karena sisanya hidup saya apa, cuman susah. Mending kalau saya gak salah, saya akan maju. Tapi kalau dia merasa saya salah, sampai saya akan maju walaupun saya masuk penjara gak apa-apa. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen channel Intens Investigasi.